warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ul Istiqomah, NIM 060403200071. Di sini saya akan membahas mengenai plagiarisme yang terdiri dari pengertian plagiarisme, yang kedua langkah-langkah menghindari plagiarisme, dan yang terakhir tindakan yang ditimbulkan akibat dari plagiarisme itu sendiri. Baik, yang pertama yakni pengertian plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Pelaku plagiat disebut plagiator. Pelaku yang melakukan plagiarisme memiliki beberapa alasan mengapa mereka melakukan tindak tidak terpuji tersebut. Karena mereka malas dan merasa tindakan plagiarisme adalah sebuah jalan singkat untuk menyelesaikan tugasnya. Hal ini sering terjadi di bidang akademik dan umumnya dilakukan oleh pelajar yang ingin tugas karangan atau karya ilmiahnya segera selesai. Tindakan plagiarisme ini bisa berdampak pada masyarakat berupa berkurangnya kreativitas masyarakat karena akan timbul rasa was-was karena takut karyanya dijiplak orang lain, sehingga masyarakat malas berkarya dan mengeluarkan ide-ide baru. Hal ini juga membuat pola pikir masyarakat yang tadinya produktif menjadi reproduktif. Yang kedua yakni langkah-langkah menghindari plagiarisme dalam tulisan karya ilmiah. Yang pertama yakni menyertakan sitasi. Ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, ataupun opini yang bukan buah pikir sendiri, sitasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun menulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Penyertaan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang didapat. Sumber tersebut tidak hanya untuk buku, jurnal, skripsi, atau rekaman audio atau visual. Namun juga sitasi untuk gagasan dari internet juga harus dicantumkan. Yang kedua, mencatat berbagai sumber daftar pustaka. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis. Sayangnya, masih ada yang baru mendata ulang daftar pustaka setelah tulisan selesai. Hal seperti itu tidak salah, namun sangat berpotensi untuk melewatkan satu, dua, atau beberapa sumber sekaligus. Dengan mendata apa saja sumber yang dipakai sejak awal, kesalahan bisa diminimalisir dan akan sangat membantu dalam menyusun daftar pustaka. Yang ketiga yakni melakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan sitasi. Parafrase juga lebih mudah untuk dilakukan sebab formatnya tidak serumit jika menggunakan cara pengutipan langsung. Yang keempat, melakukan interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat yang harus dijadikan bahan pembanding. Dalam hal ini, bisa jadi analisisnya terlalu rumit, maupun butuh interpretasi tambahan. Yang kelima, menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil akhir karya tulisnya, aplikasi anti plagiarisme dapat dicoba. Tulisan yang dihasilkan bisa dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang sudah terbit sebelumnya. Aplikasi akan menunjukkan berapa persen tingkat kemiripan yang ditemukan. Berikut kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari tindak plagiarisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian bagi penulis asli. Menghasilkan sebuah karya sepastinya bukanlah suatu hal yang mudah,
dan tentunya memerlukan usaha yang besar. Jika kita sebagai penulis, tentu kita akan merasa kesal ketika melihat karya kita dijiplak orang lain tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumbernya, sehingga bisa timbul rasa malas untuk menciptakan karya baru. Yang kedua, kerugian bagi plagiator. Sebuah tulisan memerlukan referensi agar kandungannya terjamin kebenarannya. Tulisan seorang plagiator tidak mencantumkan sumbernya, sehingga kebenarannya perlu diragukan. Bisa jadi tulisan yang tanpa referensi merupakan hoax atau berita bohong. Yang ketiga, kerugian bagi pembaca dan masyarakat luas. Para pembaca akan tertipu oleh sang plagiator, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kebohongan publik. Terima kasih. Berikut beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.